Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dicintai dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sama, di majelis yang sama-sama kita cintai, kembali kita berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita setelah kita tadi sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan sejenak kita beriktikaf untuk mendengarkan kajian rutin kita yang pada kesempatan malam hari ini insyaallah kajian kita akan diisi dan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Syekh Ali Saleh Ali Muhammad Jabir. Dan alhamdulillah guru kita telah hadir di Masjid Agung Sunda Kelapa. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka bersama-sama majelis kita dengan sama-sama membaca ummul kitab suratul Fatihah. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan pembacaan suratul Fatihah selalu menambah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, dan juga semoga rahmat dan ridhonya menyertai majelis tercinta kita pada malam hari ini. Dan juga pembacaan suratul Fatihah kita khususkan pula ada permohonan dari jamaah sekalian, mohon doa untuk kesembuhan Bapak Dasro bin Wang Sareja yang sedang sakit. Dia adalah orang tua dari Pak Muan yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita sama-sama mendengarkan kajian kita pada malam hari ini, ada dua pengumuman yang dapat kami sampaikan untuk jamaah sekalian. Yang pertama berkenaan dengan pengajian besok hari Kamis 6 Juni 2013. Seperti yang kita tahu besok yaitu tanggal merah karena memperingati Isra dan Mi'raj. Untuk itu seperti biasanya tanggal merah kita libur, akan tetapi Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa mengumumkan untuk setiap tanggal merah pengajian tetap diselenggarakan atau diadakan. Untuk itu, untuk besok insyaallah pengajian bersama Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar MA tetap diadakan, dan kami selalu mengundang kepada para hadirin jamaah untuk selalu hadir dalam pengajian rutin kita setiap habis maghrib. Dan kedepannya seperti itu pula, jadi setiap tanggal merah pengajian rutin kita setelah sholat maghrib tetap diadakan. Dan selanjutnya kami pun mohon maaf sebelumnya untuk para jamaah sekalian yang berada di Serambi Jayakarta, terganggu kenyamanannya dalam melihat proyektor atau layar besar, untuk sementara waktu tidak bisa melihatnya karena sedang diservis atau diperbaiki. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dari jamaah sekalian, khusus yang berada di Serambi Jayakarta, karena proyektor atau layar besar yang biasa kita lihat di depan itu sedang ada gangguan atau sedang diservis. Demikian informasi dan pengumuman yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya marilah sama-sama kita kembali mendengarkan dan mungkin melanjutkan kajian-kajian kita bersama Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, atas kemudahan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa jumpa lagi dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, masih kita sama-sama mempelajari kunci-kunci menhayati Al-Quran. Dan pertemuan yang lalu dan sebelumnya kita sudah membahas sifat ahli tadabbur, dan kita sama-sama sudah menuliskan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan bagaimana sifat ahli tadabbur. Di saat ini kita masuki dalam bagaimana supaya kita bisa memiliki sifat mereka. Allah telah menggambarkan sifat ahli tadabbur yang bisa menhayati Al-Quran. Dan ada satu hal yang sangat penting untuk kita fahami, Al-Quran kalamullah. Dan selama kita ingin mendapatkan berkahnya Al-Quran, atau kita bisa merasakan keindahan Al-Quran, harus kita memiliki hati yang tidak boleh mencinta selain Al-Quran. Karena tidak bisa terjadi di dalam satu hati dua rasa cinta. Jadi harus kita mengambil keputusan, apakah kita cinta Allah atau cinta dunia? Dah perlu jawab. Dah perlu jawab. Anda sendiri yang bisa mengambil keputusan. Kalau memang benar-benar cinta Allah, ya tinggal kita melihat perbuatannya. Karena yang menjadi saksi di hadapan Allah bukan ucapan kita, tapi perbuatan kita. Orang munafik pun waktu di zaman Rasulullah SAW, kalau bukan Allah menurunkan ayat dan menyebutkan nama-nama orang munafik, bagaimana kita bisa tahu orang munafik juga baik? Kan lahir mereka juga baik. Di hadapan Rasulullah SAW pura-pura baik, tapi di belakang Rasulullah SAW mereka menyembunyikan kejahatan terhadap umat Islam. Mencinta Al-Quran, semestinya kita memiliki hati bisa berusaha dan berjuang untuk menjauh dari dosa dan maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah, saya masih ingat cerita bagaimana beliau memiliki kekuatan dan kemampuan menghafal. Saking kuat hafalannya, dia tidak perlu lama-lama menghabiskan masa waktu untuk menghafal, karena beliau sekali lihat bisa hafal. Jadi halaman Quran, dilihat halaman kanan, sekali lihat sudah di-scan. Dan kalau habis itu ditutup Al-Quran, disuruh baca, beliau mampu baca. Dan khusus latihan ini, saya sudah mempraktik dengan satu sistem baru untuk mudah hafal Al-Quran. Dengan cara Imam Syafi'i, Anda boleh fokus dan scan satu halaman. InsyaAllah dengan latihan ini, yang perlu dipimpin dan perlu diterapkan, dalam waktu 10 minit saja, saya jamin Anda bisa hafal satu halaman. Berapa lama? 10 menit.
Mau saya buktikan? Ayo kata. Saya ingin karena ini salah satu praktik yang insya Allah sangat cepat bisa menghafal Al-Quran, dan semakin lancar, ini kan terkait dengan lancaran. Kalau semakin lancar bacaannya, pasti semakin cepat hafalannya. Sekarang saya minta kira-kira siapa di antara bapak-bapak yang beranikan diri maju, tapi dengan syaratan bacaannya sudah lancar, sudah fasih. Boleh satu maju? Kalau kita mau coba imam-imam kita, setahu saya imam-imam Sunda Kelapa semua sudah hafal. Kita mau cari orang yang belum hafal. Yang beranikan diri, boleh satu maju. Masa di antara bapak-bapak ada yang bacaannya lancar? Tidak terlalu lancar ya, maksudnya ya bisa-bisa bacalah. Kalau kita kasih Al-Quran, boleh kasih Al-Quran, Quran ya. Tidak usah miknya, tidak usah mik. Kita ini saya mau praktik satu latihan. Boleh kasih. Kita kasih satu latihan. Oh, Qurannya besar ya. Dan ada yang kira-kira yang agak lebih kecil, biar lebih ringan untuk memegang Al-Quran. Ya boleh. Hah? Hah? Yang ini aja. Ya, tapi boleh dilepasin itu. Mohon berdiri. Saya minta Bapak baca ayat pertama yang di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Bacalah. Belum bisa. Satu kata. Belum bisa. Belum sama sekali. Ya. Sudah terbukti belum bisa ya. Sekarang Bapak Ibu lihat. Pertama, cara memegang al-mushaf, rata-rata memegang al-mushaf dengan cara yang salah. Biasanya kalau kita suka baca, suka megang begini kan, posisi duduk kita megang begini, Fantas suka nantuk karena posisi otak itu menurun ke bawah. Kamu baca Quran di posisi bawah, otak juga ikut menurun ke bawah. Tidak bisa tahan lama membaca Al-Quran, lama-lama itulah yang terjadi, betul? Apalagi anak-anak kita lebih malas kalau memegang Al-Quran seperti ini. Posisi yang benar memegang Al-Quran menghadapkan hadapan mata, menghadap muka dan mata, supaya kita bisa konsentrasi dan fokus. Sekarang saya minta Bapak, ini saya praktik sekarang cara Imam Syafi'i ya. Bapak tidak usah baca. Allah berikan nikmat mata. Usia Bapak berapa? 68. 68, lumayan. Ha? Sekarang mudah-mudahan tidak ada sesuatu masalah yang mengganggu fikiran. Istri, keluarga semua baik. Tidak ada istri dua apa gitu. Aman, pokoknya aman. Ya, kita sekarang praktik ini aman apa tidak. Ini buktinya sekarang keluar. Allah berikan nikmat mata, punya kekuatan luar biasa. Kalau alat scan mampu dengan sekali kita melembarkan satu lembar, sekali dia scan. Mata manusia punya kemampuan 700 kali lipat daripada alat scan. Berarti sekali lihat kita bisa sudah simpan. Buktinya
Kalau kita lihat seorang laki-laki melihat cewek yang cantik, ya, mungkin saat kita melihat terlalu ikhlas, akhirnya terbawa dalam mimpi. Ya Allah, kapan ketemu lagi ini ya? Berarti bisa tersimpan. Itu namanya sudah sebenarnya scan, habis sudah di scan, disimpan di namanya file, tapi sementara. Tapi karena selalu kita ingat, akhirnya bisa tersimpan lama-lama. Bisa selalu terbayang, bisa terbayang dalam bayangan kita atau dalam mimpi kita. Sekarang saya minta Bapak fokus ke ayat ini. Tidak usah baca, biarkan mata menjalankan tugasnya, dan kita tunjukkan bagaimana dahsyat mata melihat ayat Al-Quran. Bisa dibantu untuk freshkan fikiran, karena kita banyakkan stres. Setiap ada masalah pasti terganggu fikiran kita. Supaya kita agak fresh otak kita, bisa lebih santai, dibantu dengan tarik nafas. Tarik nafas panjang, buang. Kalau buang lewat mulut, ditarik lewat hidungnya, ya. Tarik nafas, buang, tutup mata, ya, santai aja, santai, tutup mata, tarik nafas panjang, buang. Ya, sekarang buka mata, tolong fokus ke ayat itu. Saya yakin mata sudah berhasil scan ayat itu, karena tidak perlu, ini cukup lama, sebenarnya cukup lama. Tapi sekarang mata sudah selesai tugas. Sekarang tugasnya apa? Fikiran. Ini ya, apakah sudah fikirannya simpan atau ada sesuatu yang menghalangi menyimpan ayat tadi? Sekarang saya minta Bapak tutup mata, tarik nafas, tetap tutup mata, ikut bayangan yang sudah Bapak lihat. Kira-kira terakhir Bapak lihat apa, dan ikut membacakan apa yang Bapak lihat di dalam bayangannya sendiri. Tak apa-apa, 10%, 20%, pokoknya. Tadi tidak ada satu kata pun kan? Ya, sekarang coba. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-haq. Ikut semampunya yang Anda bisa lihat, ikut. Wal-haq nazzala. Boleh ya, tangannya ke depan. Tidak satu aja. Terganggu fikiran Bapak. Ada sesuatu, tapi saya tidak mau jelaskan di depan jamaah. Tapi ada sesuatu. Sekarang kembali lagi, tarik nafas. Ayat sudah ada di dalam scan mata Bapak. Tinggal sedikit, hanya santai saja, ya. Oh, dak, lumayan ya. Kurang santai Pak ya. Bisa, maaf, santai aja. Tutup mata, tarik nafas. Maaf, ulang lagi. Biarpun kata loncat-loncat tidak masalah. Semampunya berapa yang bisa Bapak sampaikan. Saya bantu kata yang pertama, wabil haqqi. Wabil haqqi nazzala. Wabil haqqi. Wabil haqqi nazzala. Wabil haqqi. Betul. Akhirnya insyaallah. Belum bisa. Mohon ada satu lagi yang bisa, silahkan. Bapak lumayan, cuman perlu, ini sebenarnya latihan Bapak Ibu sangat mudah, tapi perlu berkali-kali supaya kita bisa ketemu cara yang tepat. Kalau pertama kali memang agak sedikit karena belum kita memahami cara latihan, tapi kalau berkali-kali insya Allah bisa. Sekarang kita kembali. Silahkan Pak duduk. Ini pertama kita kenal dulu ya. Sudah nikah? Sudah, alhamdulillah.
Udah alhamdulillah. Berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Lumayan stres. Stres. 7 tahun ini. Bukan main. Ya, sekarang bacakan ayat ini. Dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa bil haqqi. Satu aja. Berarti perlu 2 istri biar ada yang kedua. Ya, sekarang kita praktik langsung ya. Tolong perhati. Sekarang saya minta Anda tidak boleh baca. Biar mata saja menjalankan tugas. Tidak boleh baca sama sekali. Biar mata saja melihat, fokus, konsentrasi. Mohon maaf sementara lupakan istri, lupakan semua urusan. Fokus ke ayat ini. Tidak boleh ada bayangan yang lain yang mengganggu fikirannya saat ini. Fokus bisa supaya memfreskan fikiran dan otak, bisa tarik nafas panjang. Ya. Cara latihan tarik nafas panjang, tarik dari hidungnya tapi isi perutnya yang terisi, baru buang. Kalau buang, jadi bukan hanya di sini, tapi yang terisi perutnya ya. Sekali lagi, fokus. Boleh tutup mata dan tarik nafas panjang. Buka lagi, lihat ayatnya. Tidak usah baca, santai saja, santai saja. Fokuskan ke ayat itu. Sudah cukup lama? Ya. Sekarang tarik nafas panjang, ikuti bayangan yang sudah Anda lihat. Ikutin saja, berapa kata tidak masalah. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi anzalna wa ma Tidak lupa. Kira-kira yang terakhir apa? nadhira. Silahkan duduk. Boleh satu lagi, tapi yang lebih santai ya, kalau bisa yang belum punya istri. Boleh? Yang belum punya istri silahkan. Ah, boleh. Ini belum punya istri ya? Oh ya, kita nanti carikan jodoh sekalian. Kita kasih ayat yang sama atau yang beda aja ya? Al-Fatihah aja. Mau yang mana? Mau yang susah atau yang mudah? Yang mudah. Dah yang susah aja. Alhamdulillah tidak ada susah dalam Quran. Itu yang kita harus yakini. Ya, coba baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fi ghaflatin Terakhirnya, ini subhanallah belum punya istri sudah cepat 50%. Ini belum latihannya ini. Ini belum praktik. Ini baru sekali aja lihat tuh, luar biasa. Berarti semakin tenang semakin cepat. Ya, sekarang saya yakin Anda akan menjadi lebih cepat. Maaf, migana Quran lagi. Fokus kepada ayat ini. Tidak usah baca, mata saja fokuskan. Tarik nafas panjang.
Ya, lumayan santai, ada sedikit tok tik tuk tik tak tik tuk. Ya, tarik nafas. Tutup mata. Saat tutup mata diusahakan sebanyak mungkin tarik nafas, kemudian buang. Sekarang buka mata, lihat lagi. Santai aja, nafas ini normal aja. Berjalan nafas seperti biasa. Ya. Kalau dia buktikan dengan cepat sampai selesai, ada yang mau kasih hadiah? Hah? Ada yang mau kasih hadiah? Saya bertanya, kalau doa saya yang doakan. Ada yang mau kasih hadiah? Ada yang di belakang. Terima kasih Ibu. Ya, silahkan baca. Ini ada hadiahnya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun. Silahkan Ibu, hadiahnya ya. Terserah. Ini sebenarnya latihan ini, contohnya kalau saya sekarang membuka Al-Quran di ayat mana saja, tinggal sekali lihat, tutup. Saya tinggal hanya melihat ujung ayat sama terakhirnya. Sekali lihat bisa insya Allah membaca apa yang baru saya lihat. Jadi 3 ayat yang dibacakan oleh tadi Bapa sama adik-adik kita, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Baru saya lihat ayat yang terakhir, sekali lihat, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id jaaha mursalun. Sudah selesai. Luar biasa cepatnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saat saya menjadi imam, ada yang menegur saya, kenapa kalau saya jadi imam jarang ada mendengar kesalahan dalam bacaan? Karena saya jadi imam membaca dari Al-Quran. Kata orang itu, tapi saya salat di belakang antum, saya tidak melihat ada Quran di depan. Saya bilang memang saya buka Al-Quran yang di dalam fikiran saya. Jadi begitu saya jadi imam, alhamdulillah bisa terbayan ayatnya. Di mana saya baca, halaman kanan, halaman kiri, ayat atas, ayat bawah. Begitu saya Allahu Akbar, terbayan apa yang saya baca. InsyaAllah ini sesuatu bukan, mohon maaf ya, bukan oh ini Syekh Ali luar biasa. Biasa-biasa. Tidak ada luar biasa. Biasa-biasa. Orang dulu, kalau ada orang bertemu keluarga yang punya anak hafal Al-Quran, biasa-biasa. Jadi malah ada satu zaman di dalam sejarah, dianggap malu keluarga kalau tidak punya anak hafal Quran. Datang sekarang satu zaman, ditanya, apakah anda punya anak hafal Al-Quran? Sekarang kita di zaman sudah tidak ada keluarga atau jarang sekali keluarga yang di dalamnya berhafal Al-Quran. Malah sekali khataman Al-Quran sudah dianggap luar biasa. Ini khatam bukan hafal. Jadi seumur hidup khatam Al-Quran bisa membuat acara keselamatan. Bagaimana kalau sudah menghafal? Prinsip latihan tadi Bapak Ibu, saya membuktikan Al-Quran ini memang luar biasa dahsyatnya dan banyak manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Tapi langkah menuju untuk bisa menikmati Al-Quran dan diantaranya menhayati isi Al-Quran, langkah pertama atau kunci pertama dari 10 harus bisa mencinta Al-Quran. Posisi cinta dari mana? Tempat cinta di mana? Hati. Berarti tidak boleh di dalam hati mencinta Al-Quran dan mencinta dunia, mencinta Quran dan mencinta lagu. Kalau lagu, Qurannya syaitan, dan Quran itu adalah kalamullah. Tidak bisa disamakan dalam satu hati.
Orang yang mencinta musik tidak akan bisa menghafal Al-Quran. Orang yang mencinta Quran syaitan tidak bisa mencinta Quran Ar-Rahman. Oleh karena itu kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau kita memiliki hati yang suci, tidak akan pernah bosan daripada Al-Quran. Kenapa sekarang kita merasa keberatan saat baca? Kenapa kita ngantuk saat baca? Kenapa kita merasa kesulitan untuk memahaminya? Kenapa kita menghadapi banyak kesulitan? Malah banyak umat Islam yang tidak bisa baca. Umat Islam di Indonesia yang terbesar sedunia, umat Islam di Indonesia yang terbesar buta huruf, umat Islam di Indonesia yang terbesar sedunia dari jumlah umat Islam, tapi umat yang terbesar yang tidak bisa baca Quran. Ini kan bermasalah Bapak Ibu. Karena sejak kecil kalau kita perhatiin budaya Indonesia sejak kecil ada perhatian luar biasa untuk belajar ngaji. Kalau masih Bapak Ibu yang ingat masa kita kecil, kalau Bapak Ibu bertanya tahu diri sendiri biar masa kecilnya apa? Fokusnya belajar ngaji kan? Di kampungnya Masya Allah masjidnya makmur dengan anak-anak. Sekarang berubah. Malah kita jarang sekali melihat. Sekarang anak kita kalau tidak sibuk main, pasti sibuk nonton sinetron atau nonton bola. Itu akibatnya semestinya semakin banyak umat Islam di satu negeri, semakin kemajuan dan kemakmuran Islam. Malah sekarang yang terjadi sebaliknya. Karena kita sudah menjauhkan posisi daripada Al-Quran. Salah satu yang kembalikan kemakmuran dalam kehidupan kita, kembali cinta Al-Quran dengan benar. Ada 5 tanda cinta Al-Quran. Tolong Bapak Ibu ingat 5 tanda itu. Yang pertama, mencinta Al-Quran itu kita sangat senang dan bangga saat membaca Al-Quran. Jadi ada rasa senang. Mohon maaf, ada yang membaca Al-Quran karena ada tugas, harus saya hafal. Ada orang baca Al-Quran karena dia punya keperluan sesuatu, tapi begitu selesai keperluannya dia tinggalin Al-Quran. Ulama menganggap orang yang lewat 3 hari tidak baca Al-Quran, dia durhaka sama Al-Quran. Ulama menganggap orang yang lewat 3 hari tidak baca Quran, dianggap orang itu durhaka terhadap Al-Quran. Ini bermasalah. Mohon maaf, ada orang muslim berbulan-bulan, malah ada yang setahun tidak baca Al-Quran selain di bulan Ramadan. Seolah-olah dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Itu yang dinamakan oleh ulama Tuhan bulan. Karena dia kenal Tuhan hanya di bulan Ramadan. Jadi tanda yang pertama, kita bangga, senang, bahagia saat membaca kalamullah. Malah ulama berkata, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Al-Quran. Karena ini kalamullah. Dan barang siapa yang ingin berbicara sama Allah, jaga salat. Oleh karena itu waktu Isra Mi'raj, Rasul kenapa disuruh bertemu sama Allah langsung, tidak lewat wahyu turun fardu salat? Karena Allah menggambarkan dan memberikan pelajaran buat kita, kalau mau bertemu dengan Allah, mau bicara sama Allah, tidak lewat siapa-siapa, salat, tidak ada yang lain. Dan saya sudah pernah mengingatkan, kalau kita ibadah yang lain bisa menwakili. Bayar zakat, kita bisa titipkan ke orang membayarkan zakat. Soal doa, bisa ketemu seorang, Habib, tolong doakan saya. Tapi tidak bisa kita berkata, Habib, tolong salatkan saya. Tidak bisa. Masa kita wakili orang untuk disalat? Oh mohon maaf, saya hari ini malas salat, jadi tolong antum ganti aja salatnya. Tidak bisa. Oleh karena itu ibadah salat diwajibkan, malah sangat berharga masalah salat. Oleh karena itu Allah suruh Nabi Muhammad naik, karena ini urusan luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu tolong perhatian kepada salat itu harus lebih bertingkat, lebih memperhatikan sedalam-dalamnya, karena ini hubungan kita langsung sama Allah. Kalau terputus hubungan kita sama Allah, apa yang kita harapkan lagi? Apa yang kita harapkan lagi?
Yang saya herankan, orang yang sudah berhaji dan berumrah tapi sudah berhenti salat. Ada. La haula wala quwata illa billah. Jadi tanda yang pertama mencintai Al-Quran adalah senang, bahagia saat membaca Al-Quran. Yang kedua, tidak bosan selama-lamanya saat membaca Al-Quran. Artinya sepanjang waktu kita baca Al-Quran malah semakin senang. Sekarang saya bertanya dan Bapak Ibu jawab sendiri, jawab dalam hati sendiri. Bisa kita bertahan diri membaca sebanyak waktu Al-Quran? Kadang-kadang ada orang kalau sudah 1 jam syukur, malah ada orang sangat terbatas, alasannya tidak ada waktu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita berbicara sama Al-Quran, insya Allah kalau ada sisa waktu saya akan baca, berarti itu tanda besar kita belum cinta Al-Quran. Yang mencintai Al-Quran bukan memberikan sisa waktu, tapi malah mengutamakan waktu untuk Al-Quran. Waktu yang pertama dan utama untuk Al-Quran, baru dunia, sisa waktu. Sekarang malah terbalik, habiskan waktu sama dunia, sisa kalau ada sisa untuk Al-Quran. Jadi tanda yang kedua, kita saat membaca, berapa lama membaca Al-Quran tidak pernah bosan, tidak pernah merasa puas, malah justru semakin banyak, semakin enak. Yang ketiga, selalu ada rasa merindukan Al-Quran. Contoh, kita suka, misal Bapak Ibu suka baca Al-Quran habis subuh. Begitu kita sudah bangun malam untuk siap-siap salat subuh, ada rasa rindu, kapan saya selesai subuh mau baca Al-Quran. Begitu habis baca Al-Quran, ada rasa rindu, kapan saya selesai kerjaan dan tugas supaya segera membaca Al-Quran. Jadi rasa rindunya sama Al-Quran luar biasa. Tanda yang keempat, bertaat kepada Al-Quran saat perintah atau larangan. Karena orang yang tidak bertaat kepada perintah dan larangan Al-Quran, jelas tidak cinta. Biasanya kalau orang mencintai sesuatu, selalu turuti. Apa perintah, apa larangan, dia ikuti. Dan kita harus posisikan, kalau boleh Bapak Ibu buka Al-Quran, buat kumpulan ya ayyuhalladzina amanu. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesudah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan. Habis ya ayyuhal, kenapa ada ya ayyuhalladzina amanu? Allah menarik perhatian kita. Hei orang beriman. Kata ulama, ini panggilan istimewa bagi orang mukmin. Allah masih memanggil hei orang beriman. Padahal mohon maaf, kita masih banyak kekurangan iman. Orang beriman, ini ada perhatian. Habis Allah menarik perhatian, pasti habis itu ada perintah atau larangan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Banyakan begitu mendengar ayat ini suka sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salah. Apalagi pas khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ini baru berita. Allah menggambarkan bagaimana Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasul. Ini sebuah karunia dari Allah dan malaikat kepada Rasul. Kita sebagai umatnya mengucapkan apa? Alhamdulillah atas karunia itu. Kapan kita bersalawat? Habis ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini ada perintah. Kita begitu mendengar sallu alaihi wa sallimu taslima, kita segera Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, memberikan tanda kita seorang mukmin yang punya kekuatan segera untuk sami'na wa ata'na. Itulah menjadi salah satu cara untuk menhayati Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة. Ini masih lanjutan dari habis ya ayyuhalladzina amanu. Ada perintah, masih ada perintah. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا, bergerak di muka bumi. فانتشروا في الأرض وابتغوا, carilah karunia Allah. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. Jangan berhenti berzikir walaupun baru habis salat Jumat. Dan salah satu rahasia khusus untuk suami istri yang sudah lama menikah belum bisa memiliki keturunan, coba berhubungan selepas Jumat. Ini salah satu rahasia. Kenapa saya mohon maaf ya, biasanya malam-malam ya, ya kali ini Jumat aja, tak apa-apa. Apa rahasianya? Kenapa habis salat Jumat Allah berfirman apa? Fa idza qudiyatis salat, kalau sudah bubar salat, fantashiru, bergerak, berjalan, mencari karunia Allah. Fantashiru fil ard, bergerak di muka bumi. Wabtaghu, harapkan dan mohon karunia Allah. Salah satu karunia dan rizki Allah keturunan. Salah satu karunia dan rizki Allah adalah keturunan. Dan alhamdulillah banyak yang sudah punya masalah itu. Tidak lebih dari 6 bulan beliau mereka telefon ke saya dan kabarin alhamdulillah istrinya sudah hamil. Malah di antaranya ada yang sudah 18 tahun tidak hamil. Mau buktikan? Ya silahkan. Ini satu ilmu dari rahasia ayat-ayat Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, salah satu tanda kita mencintai Al-Quran yang keempat, kita menjadi orang yang bersedia mentaati, turuti, ikuti perintah Al-Quran atau larangan Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir, kita sangat percaya kepada Al-Quran. Sangat percaya. Yakini Al-Quran sebagai obat, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai hidayah, Al-Quran sebagai rizki, Al-Quran sebagai ketenangan, Al-Quran sebagai ilmu, Al-Quran sebagai kebahagiaan. Al-Quran, jadi harus saat kita baca memiliki kepercayaan luar biasa. Malah kita merasa rugi kalau kita termasuk jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya kita belajar, bacalah apa yang dibaca, Al-Quran. Demi Allah Bapak Ibu, coba saya mohon mulai minggu ini kita rubah sistem perhatian kita sama Al-Quran. Kalau kita biasa sekali hanya waktu tertentu, coba lihat kalau bisa dalam satu hari 5 kali atau 6 kali kita baca Al-Quran. Insya Allah dalam satu minggu anda sendiri akan melihat, ya Allah, alhamdulillah saya tenang, urusannya lancar, malah penyakit saya malah sembuh. Kalau kita bisa rubah sistem kita sedikit sama Al-Quran. Kalau sekali baca, kali ini insya Allah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau bisa begitu bangun salat malam baca Quran, mau keluar rumah baca Al-Quran, pulang ke rumah baca Al-Quran, mau kemana-mana baca Al-Quran. Begitu kita punya aktivitas dimulai dalam baca Al-Quran, diakhiri aktivitas dalam membaca Al-Quran, anda sendiri akan melihat bagaimana keberkahan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Rugi kita ummatul Quran, tapi tidak pernah bisa merasakan keindahan dan kenikmatan Al-Quran. Kita sama-sama mendengar azan dan kita kembali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatian kita kepada Al-Quran. Kita semua kan ingin sebagai manusia dalam kehidupannya tenang, tidak ada masalah. Bahagia bukan hanya dunia, malah juga akhirat. Dan manusia tidak pernah merasa cukup kalau belum bisa bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau ditanya apakah mau bahagia dunia atau bahagia akhirat, dia jawab dua-duanya. Itu kan jawaban normal manusia. Tapi untuk menuju kebahagiaan dunia sebelum menuju kebahagiaan akhirat,
salah satunya yang menjaminkan dan menjadi asuransi untuk kebahagiaan kita di dunia adalah Al-Quran. Malah ulama menjelaskan, kalau ada orang berkata aku cinta Allah dan Rasulnya, lihat perhatiannya sama Al-Quran. Kalau perhatiannya luar biasa, tidak pernah bosan, perhatiannya habis banyak waktu sama Al-Quran, pagi, siang, sore dan malam, selalu bersama Al-Quran, itu cukup bukti orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memiliki wirid setiap minggu khatam Al-Quran, mulai Sabtu khatam Jumat. Di antara sahabat ada yang 3 hari khatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah apalagi di bulan Ramadan mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Dan ini kesempatan bagi kita menjadikan bulan Sya'ban menjadi bulan untuk bersiapan masuknya bulan Ramadan. Malah Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, ada satu bulan antara Rajab dan Ramadan. Ada satu bulan antara Rajab dan Ramadan cukup dilalaikan oleh manusia. Bulan apa? Sya'ban. Malah dihitung oleh sebagian sahabat, Rasul tidak pernah puasa full sesudah Ramadan atau selain bulan Ramadan sebagaimana puasa bulan Sya'ban. Saking mulia bulan Sya'ban sendiri. Dan kita sudah belajar sama di bulan Sya'ban termasuk salah satu bulan yang diangkat oleh Allah amal ibadah kita selama 1 tahun. Jadi harus kita menjadikan bulan Sya'ban sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkahi. Kenapa kita minta berkah di bulan Rajab dan Sya'ban? Karena dari hasil berkahan kita punya kekuatan. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah kepada kami kepada bulan Ramadan. Bagaimana bisa kita sampai kepada bulan Ramadan kalau tidak ada berkah? Berkah umur, berkah sehat. Sayang sekali kalau seorang yang tidak pernah memberikan perhatian Al-Quran atau memiliki persiapan kedatangan menyambut bulan Ramadan dengan baik, fantas diuji Allah sebelum masuknya Ramadan sakit. Selama Ramadan dia tidak bisa berpuasa. Dan insya Allah hari Minggu, hari Ahad bulan depan yang menjadi biasa hari Ahad pertama kuliah duha, saya khususkan untuk membahas apa keperluan kita agar kita memahami banyak hal dalam persoalan puasa, supaya Bapak Ibu puasanya sah, ibadahnya juga sah, tarawihnya, i'tikafnya, semua yang terkait dengan bulan Ramadan insya-Allah akan kita bisa mendapatkan pelajaran. Dan insya-Allah yang sebagaimana saya janjikan semestinya hari Rabu ini, tapi ada kendala dan halangan tidak bisa diselesaikan. Insya-Allah Rabu depan InsyaAllah akan ini ada majalahnya. Nanti insyaAllah Bapak Ibu bisa mendapatkan majalah ini yang banyak terisi belajaran, termasuk diantaranya keutamaan bulan Sya'ban, apa yang perlu kita persiapan. Dan program kami insyaAllah mendatangkan program safari Ramadan, mendatangkan guru-guru. InsyaAllah tahun ini kita mendatangkan 8. Ada 6 laki-laki dan 2 ibu-ibu yang insyaAllah akan membantu program supaya bisa kita menghidupkan Ramadan tahun ini dengan Al-Quran. Bukan hanya tarawih kita, tapi di luar tarawih insyaAllah kita akan aktif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah Anda mendapatkan lembar ini? Ada yang belum dapat bisa nanti minta tolong temannya yang sudah dapat, tinggal fotokopi. Sana saya maksimal memfotokopi banyak. Dan insyaAllah juga sekalian Rabu depan ada satu doa seperti ini, tapi doanya khusus untuk membantu bagaimana supaya bisa kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan di hadis Sahih Bukhari, Allahumma inni abduk. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah hafal, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي
wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Hafal? Makanya belajar bahasa Arab. Ini doa yang kemarin kita bahas waktu cerita Isra Mi'raj. Tapi penghalaman saya Bapak Ibu, saya mohon, karena kesempatan ini antara azan iqamah, saya akhiri satu cerita, kemudian kita sama-sama berdoa. Tapi Bapak Ibu menaminkan doa ini. Sebelum Bapak menaminkan, saya mohon semua yang punya hajat, punya sesuatu yang sudah sulit menghadapinya. Ini posisi Rasulullah SAW saat berdoa. Posisi Rasul sudah menghadapi bermacam ujian. Pertama, meninggal istrinya Siti Khadijah, meninggal pamannya Abu Talib, kemudian dilimbar oleh ahlu Taif sambil berdarah Rasulullah SAW. Dan saya yakin tidak ada seorang manusia yang bisa mendapatkan ujian sebagaimana yang dihadapi oleh Rasul kita, tapi dihadapi dengan sikap ikhlas dan sabar luar biasa. Malaikat Jibril pun turun, padahal malaikat Jibril memiliki kekuasaan dengan izin Allah, memiliki kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah, menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW supaya saya yang bantu sebagai malaikat. Ini juga ada malaikat gunung-gunung, tapi Rasul menjawab, tidak, saya tidak perlu kepada kalian, tapi saya perlu kepada Allah. Dan itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Saat dilimbarkan, waktu dilimbarkan ke api, sepanjang penerbangannya sambil jatuh ke dalam api, datangnya malaikat untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma bayangkan di posisi sudah mendekati atau di atas api, mau jatuh ke dalam api, apakah minta sesuatu yang kami tawarkan untuk membantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kalau ilaikum fala, amma ilallahi fana'am. Kalau kepada kalian saya tidak perlu, tapi kalau kepada Allah saya perlu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kun fayakun, dan segera belum turunnya dan jatuhnya dalam api, Allah sudah rubahkan. Biarpun dia nyala seperti api, tapi sejuknya dan dinginnya tidak bisa menyentuh, menyakiti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itulah salah satu bukti keyakinan masalah kita. Saya yakin Bapak Ibu cinta Allah dan berusaha banyak ibadah, tapi yang masih kekurangan kita, saat ujian itu belum kita yakin. Kenapa ada satu kata yang semestinya kita benci dan menghilangkan dalam kamus perkataan kita, adalah saat kita diuji Allah, kenapa banyak yang berkata, kenapa Allah uji saya? Ini sebenarnya harus terhapus kata itu. Semestinya tidak boleh kita berkata, kenapa Allah uji saya? Tapi semestinya kita menjawab alhamdulillah atas segala sesuatu. Jadi kita lagi senang. Kalau saat lagi senang, kita tidak akan merasa kemuliaan. Tapi kapan kita merasa iman kita teruji atau tidak? Saat ujian baru terasa. Padahal sudah dijanjikan Rasulullah SAW, saat ujian biarpun kena duri, dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Apalagi yang lebih besar dari karena durinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita membiasakan diri, manfaatkan sisa bulan Rajab, masuknya kepada bulan Sya'ban, memiliki persiapan menaikkan kualitas iman dengan istighfar, dengan banyak belajar ilmu, memahami apa itu Ramadan, supaya kita masuk kepada bulan Ramadan sudah siap lahir batin, dari sisi ilmu, dari sisi iman, dari sisi takwa. InsyaAllah habisnya bulan Ramadan di hari raya yang dinamakan Yaumul Faizin, hari pemenang. Siapa hari pemenang? Hari raya. Kenapa dinamakan hari pemenang? Karena di hari itu Allah turunkan malaikat ikut salat Idul Fitri dan memberikan kabar gembira bagi hamba-hamba yang sudah diterima oleh Allah selama bulan Ramadan.
hari pemenang bagi kamu, bebas kamu dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Hanya 30 hari kita bisa mendapatkan kebebasan dari neraka sepanjang hayat kita. Karena di neraka atau di akhirat kita tidak tahu berapa umur kita. Sepanjang hidup kita di akhirat, selama-lamanya kita bebas dari neraka jahannam. Siapa yang tidak mau bebas? Jangan kita orang berkata, ya Allah, kalau engkau takdirkan saya masuk neraka, tidak apa-apa kok. Kok tidak apa-apa kok? Ya Allah, kalau engkau takdirkan saya tidak masuk surga, tidak apa-apa. Terus mau ke mana? Tidak boleh doa seperti itu. Kita tidak maksa Allah, tapi kalau saat berdoa, kata Rasulullah, idza da'awtumullaha fa'zimu, idza sa'altumullaha fa'zimu. Kalau meminta sama Allah sesuatu, berazamlah, bersungguh-sungguh, jangan main-main. Seperti ada orang berdoa, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah kalau engkau mau. Subhanallah, itu namanya doa tidak sopan. Kok ya Allah ampuni kalau engkau mau, terus kalau tidak mau protes. Ini pernah terjadi di hadapan Rasul. Seorang badui berkata, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah kalau engkau mau. Kalau engkau hendak ampuni, ampuni. Kalau tidak hendak, ya udah, selesai. Tidak boleh. Tapi kita berdoa, Allahumma ghfirli. Itu namanya azam, sungguh-sungguh dalam doa. Kita tidak maksa Allah, tapi Allah senang dengan doa seperti ini. Dan kita yakini Allah akan ampuni. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal salih kembali kepada dirinya, wa man asaa, barang siapa yang berbuat buruk kembali kepada dirinya. Jadi sebenarnya yang beruntung dalam ibadah maupun maksiat bukan Allah, tapi kita. Yang beruntung taat kita, yang mendapatkan keburukan kita. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tidak ada kezaliman dari Allah, tapi manusia yang suka menzalimi dirinya sendiri. Di antara kemudahan yang Allah berikan untuk Al-Quran, termasuk orang yang susah baca. Tidak ada alasan bagi kita sebagai ummatul Quran, biarpun buta huruf, alhamdulillah tidak pernah kita mendengar orang buta telinga. Artinya itu tidak ada alasan. Kalau dah bisa baca, masih bisa mendengar. Dan orang yang mendengar bacaan Al-Quran sama yang membaca, pahalanya sama. Al-qari'u wal mustami'u sawa. Orang yang membaca sama yang mendengar sama pahalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi orang yang berkata saya masih bacaannya tidak fasih, tidak lancar, daripada salah lebih baik tidak usah baca. Saya takut salah nanti dosa. Oh, kalau salah dosa terus tidak baca sama sekali, dosa lebih besar. Dosa lebih besar. Bapak Ibu harus kita fahami, kalau mau selesai satu masalah, jangan bikin masalah lebih besar. Maksudnya apa? Kalau mau baca, ternyata ada salah dalam bacaannya, tapi masih terus baca, insya Allah tidak dosa. Buktinya apa? Kabar gembira dari Rasul untuk Bapak Ibu yang susah baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi." Orang yang membaca Al-Quran tapi yatata'ta'u. Tapi apa ya artinya yatata'ta'u? Artinya yatata'ta'u. Apa artinya yatata'ta'u? Yatata'ta'u. Kalau ada orang bertanya apa yatata'ta'u, anda jawab yatata'ta'u. Kalau yatata'ta'u, ya yatata'ta'u. Orang-orang yang sulit dalam bacaannya, subhanallah, kalau kita baca yatata'ta'u, coba Bapak Ibu sama-sama yatata'ta'u.
Terasa berat enggak? Dalam bahasa Arab, termasuk kata yatata'ta'u itu ucapannya pun agak berat. Subhanallah, memang bahasa Arab indah. Kalau Rasul menggambarkan kata yang berat, dibawakan kata yatata'ta'u supaya kita tahu. Yatata'ta'u aja sulit diucapkan. Bukan hanya yatata'ta'u, tapi Rasul tambah lagi. Yatata'ta'u wa huwa alaihi syaq. Masih yatata'ta'u, dia agak, apa bahasa tadi? Bata-bata ya? Sudahlah faham. Wa huwa alaihi syaq, dalam perjuangannya itu tetap dia menghadapi kesulitan dan kesalahan. Apakah dosa ya Rasulullah? Rasul menjawab, falahu ajran, dapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Satu, karena dia mau baca. Yang kedua, dia menghadapi kesulitan, kesusahan dalam bacaannya, Allah menghargai kesusahan itu. Berarti susah pun tidak dosa, malah justru pahala. Oleh karena itu, ini kabar gembira membuat kita sudah tidak ada alasan lagi. Jangan ikuti kata syaitan. Daripada salah, serba salah, lebih baik tidak usah baca, itu kataan syaitan. Jangan ikuti, harus kita manfaatkan. Oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu, insya-Allah mulai malam ini dan seterusnya sampai insya-Allah mudah-mudahan bertemu bulan puasa dalam keadaan sihat wal afiat dan iman, dan kita sama-sama menikmati bulan keindahan bulan Ramadan. InsyaAllah sampai habis kita menjadi orang yang suci dari segala dosa dan maksiat dan mendapatkan ridha Allah dan bebas dari neraka Jahannam. Mari kita sama-sama membuka sistem yang terbaru sama Al-Quran, perhatian yang sesungguh-sungguhnya bersama Al-Quran, banyak menyimak Al-Quran, bawa HP-nya yang isi Al-Quran. Anda dalam perjalanan simak Al-Quran, Anda di rumah setel kaset Al-Quran, Anda di mobil bawa kaset Al-Quran, dan di mana-mana Anda berada selalu membawa Al-Quran. InsyaAllah Anda sendiri akan merasa kenikmatan yang luar biasa. Al-Quran berkah luar biasa. Tapi jangan menggantungkan berkah saat kita butuh saja, tapi jadikan keberkahan itu berputar sepanjang sisa umur kita, karena kita tidak tahu berapa sisa umur kita yang sekarang. Kita tidak tahu. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Yang penting kita berjuang bersama supaya sisa umur kita menjadi yang terbaik. Tidak ada orang bisa tahu kapan meninggalnya. Yang penting kita fikirkan selalu dalam keadaan baik. Sahabat kita Ustaz Jeffrey tidak pernah terbayang, malah sebelumnya 2 hari sebelum meninggal beliau, kita bersama di satu tempat isi ceramah bersama. Tapi subhanallah, siapa yang bisa tahu kapan meninggalnya? Bukan masalah kapan meninggal, tapi bahagia seorang kalau dia bisa meninggal dunia dalam keadaan nafsun mutmainnah, supaya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ini yang indah, ini sebelum wadkhuli jannati, ini yang indah, wadkhuli fi ibadi. Maksudnya apa wadkhuli fi ibadi? Masuklah dalam golongan hambaku. Ini kata siapa? Bapak Ibu hamba Allah. Apakah Allah mengakui kita sebagai hamba? Ini yang harus kita cari jawabannya. Kita hamba Allah, tapi apakah Allah berkenan memanggil kita ini hambaku? Kalau Allah sendiri berkata inilah hambaku, Anda selamat dunia akhirat. Itu yang perlu kita jaga. Tapi kalau Nabi kita sudah berhasil menjadi hamba yang sempurna, manusia yang ikhlas, Allah panggil saat Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak dipanggil subhanalladzi asra bi Muhammad, subhanalladzi asra bi Rasulillah, subhanalladzi asra bi Nabiyillah,
Subhanalladzi asra bihabibillah. Itu semua gelar-gelar yang tidak dipanggil. Tapi Allah memberikan pendudukan yang istimewa, bi'abdihi, ini hambaku. Kalau Allah mengakui kita sebagai hamba, selamat dan bahagia dunia akhirat. Itulah yang sama-sama kita berjuangkan. Dan insyaAllah lewat doa ini, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semua agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang sempurna dan dibalas oleh Allah mengakui kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas. Anta arhamur rahimin, Anta arhamur rahimin, Anta arhamur rahimin, Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni, ila qaribin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضاه، لك العتبى حتى ترضاه، لك العتبى حتى ترضاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله, dengan doa ini kami memohon, dan saya memohon untuk semua yang hadir serta keluarganya di malam ini mendapatkan karunia yang istimewa yang memudahkan segala urusannya. Dan berkahnya doa ini, dan munajatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang indah ini, kami mohon ya Allah, hantarkan kepada kami segala karunia dan segala kemudahan. Ya Allah, hantarkan kepada hati kami dan fikiran ketenangan, agar kami bisa menjadikan sisa umur hidup kami menjadi semuanya taat dan karenamu ya Allah. Karena kami ingin fokus kepada ibadah, kami ingin istiqamah iman Islam. Banyak hal yang mengganggu kehidupan kami, banyak sesuatu yang mengganggu fikiran kami. Kami mohon ya Allah, dengan berkat doa ini ya Allah, kami mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Ya Allah, kami mohon pimpinan-Mu lahir dan batin agar kami bahagia dan selamat dunia akhirat. Jadikan pertemuan ini ya Allah menjadi pertemuan bermanfaat bagi kami. Ilmu yang kami belajari menjadi berguna bagi kehidupan kami. Ya Allah, jadikan majlis ini menjadi saksi baik bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat, dan membawakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini. Ya Allah, anugerahkan kemuliaan kepada kami sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah.
di surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perbuatan kami memalukan di hadapan Rasulullah, ya Allah, banyak masalah dalam kehidupan kami ya Allah. Banyak masalah dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami sudah putus asa terhadap manusia, tapi tidak putus asa terhadap-Mu ya Allah. Mohon tolongan-Mu ya Allah untuk segala keperluan kami, segala hajat lahir batin kami ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Allah untuk semua jamaah yang hadir serta keluarganya malam ini mendapatkan masing-masing ridha-Mu ya Allah. Ridha-Mu ya Allah, karena kami yakini dengan ridha-Mu kami selamat dunia akhirat. Dengan ridha-Mu kami bisa diterima segala amal ibadah kami. Dengan ridha-Mu segala permasalahan bisa diselesaikan ya Allah. Ridha-Mu sangat berharga bagi kami. Ridha-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ya Allah, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Mohon diijabah, mohon diterima. Engkau pernah berfirman dalam kitab-Mu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan nerima doamu. Ya Allah, inilah doa kami sesuai perintah-Mu. Inilah doa kami sesuai perintah-Mu. Ini permohonan kami sesuai firman-Mu dalam Al-Quran. Ya Allah, terimalah doa kami sesuai janjian-Mu ya Allah. Aku mohon tidak ada yang tertolak doanya. Aku mohon tidak ada yang tertolak aminnya. Aku mohon tidak ada yang kecewa hatinya di ibu bapa ibu ya Rabbal Alamin. Ijabalah permohonan kami sesuai janjian-Mu. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Kami ya Allah hamba-Mu, kami ya Allah hamba-Mu, membutuhkan dan membantu, memerlukan pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, petunjuk-Mu ya Allah. Karena kami sebagai hamba-Mu tidak memiliki Tuhan selain Engkau ya Allah. Kami tidak bisa kemana-mana selain kepada Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami datang kepadamu ya Allah, menghadap-Mu ya Allah, membawa segala dosa permasalahan yang memalukan kami terhadap-Mu. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan terbuka hati ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان dalam keadaan sihat wal afiat dan iman ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Berlebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, sama-sama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah, demikianlah telah sama-sama kita mendengarkan kajian kita pada malam hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga tadi ditutup dengan doa kita bersama, seluruhnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.